Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Nikma dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan materi fisika arus bolak-balik atau alternating current. Apa sih arus bolak-balik itu? Arus yang besar dan arahnya berubah-ubah setiap waktu. Atau dapat diartikan pula, arus bolak-balik itu berbentuk gelombang loh. Yang pertama adalah rangkaian resistor. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian resistor ini digunakan untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk, sehingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistor ini mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Yang kedua adalah rangkaian induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri sebagai induktor atau dapat dirumuskan sebagai pada gambar tersebut. Yang ketiga adalah rangkaian kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus atau dapat dirumuskan sebagai rumus tegangan dan arus yang mengalir pada kapasitor bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah 3 macam bentuk gelombang pada AC. Yang pertama adalah gelombang sinusoida. Ini ya. Yang kedua itu gelombang kotak atau segi empat. Yang ketiga itu adalah gelombang segitiga. Berikutnya, sumber arus bolak-balik itu dapat diawali oleh PLTA, PLTU, PLTG, PLTS, dan juga PLTA pembangkit listrik tenaga angin. Selanjutnya adalah harga efektif dari generator AC ini. Diperlukan besaran listrik bolak-balik yang tetap atau sama saja dengan harga efektif. Harga efektif itu ialah harga arus bolak-balik yang dapat menghasilkan panas yang sama dalam penghantar yang sama dan dalam waktu yang seperti arus searah. Selanjutnya adalah contoh arus listrik AC. Ini bisa dilihat pada grafik di bawah ini. Contoh yang pertama adalah dispenser, kulkas, setrika, rice cooker, dan juga vacuum cleaner. Mungkin ada contoh-contoh yang lain, kalian bisa komen ya di bawah ini. Selanjutnya adalah keuntungan memakai arus listrik AC ini. Yang pertama adalah dari jarak panjang. Arus listrik AC dapat menyalurkan listrik menuju tempat jauh karena arus ini toleran terhadap hambatan dibandingkan arus DC. Keuntungan yang kedua adalah arus AC ini mudah didapat hanya dengan menggunakan generator, sedangkan arus DC sulit untuk didapatkan. Kekurangan dari arus AC ini tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Yang kedua adalah tidak dapat dipindahkan. Untuk keperluan yang tiba-tiba, berbeda dengan arus DC yang dapat dipindahkan dalam bentuk aki dan juga baterai. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.